pagi. Apa kabar nih fams? Yang soleh-soleh semua nih. Baik hati, tidak sombong, rajin, gemar menabung, dan selalu bersemangat. Haha, kita jumpa lagi nih ya dengan Ragam Indonesia yang selalu berbagi mengawali hari ini. Paham sih. Masih awal pagi banget, ya nggak? Ada yang masih lemas, ada yang masih tengkurap nih. Ada juga nih yang masih usaha ngumpulin nyawa, ya nggak? Wait, tapi tetap optimis ya fams ya. Pasti ada nih yang justru udah segar bugar, udah mandi, wangi, rapi jali, bahkan udah sarapan dan seruput kopi. Wah, enak banget deh. Ya, semua ini tentunya untuk mengawali hari-hari agar lebih berguna. Yuk, langsung aja kita cek nih. Kita lihat Indonesia Mendunia. Saking hebohnya demam lato-lato, di Sidoarjo, Jawa Timur, baru-baru aja digelar lomba lato-lato fams. Gak tanggung-tanggung, hadiahnya seekor kambing. Gokil! Lebih dari 200 dari berbagai daerah datang untuk unjuk gigi di ajang ini nih fams. Hebatnya lagi nih fams, peserta ini mampu berdiri sambil memainkan lato-lato hingga lebih dari 2 jam. Kompetisi ini digelar di desa Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, pada tanggal 8 Januari lalu. Tadi ini bertahan berapa jam? 2 jam. 2 jam. Sudah suka lato-lato sejak kapan? Sudah lama? Sudah lama ya? Tujuannya hanya untuk menghibur. Tentu ini nggak mudah ya fams. Bayangin aja, para peserta harus mempertahankan irama gerakan lato-lato selama berjam-jam. Lama-kelamaan, wah ini lengan bakal pegel juga nih. Melihat kemampuan peserta yang luar biasa, panitia sampai menambahkan tantangan dalam lomba ini. Mulai dari berdiri, jongkok, hingga duduk saat memainkan lato-lato. Luar biasa. Kalau ada pertandingan di Olimpiade, ada peluang Indonesia nih bisa mendapatkan medali emas. Hai, mantap gak tuh? Fams, bunyi-bunyian ini kayaknya udah nggak asik ya belakangan ini. Kadang bikin kuping panas nih karena bunyinya tak-tok. Bah, elah. Fenomena ini cukup heboh nih akhir-akhir ini fams. Gimana nggak heboh? Sebagian udah terjangkit demam si lato-lato. Gak cuma anak-anak aja fams. Gubernur sampai presiden pun kesengsem dengan asiknya bermain lato-lato. Bahkan Presiden Jokowi sempat menjajal bermain 2 bola plastik yang diayun-ayun Sultan Sali ini saat berkunjung ke Subang fams. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemaninya dan pastinya ikut main juga. Jangan-jangan salah satunya ada yang lebih jago nih. Katanya mainan lato-lato ini sebenarnya udah ada sejak tahun 60-an loh fams. Cuma kalau dulu bahannya dari kaca dan kayu yang ringkih dan mudah pecah. Nah kalau sekarang ini bahannya lebih canggih dari karet yang keras, jadi nggak mudah hancur. Demam lato-lato ini juga bisa nih fams dilihat langsung kalau kita main ke daerah Pasar ASMK, Jakarta Barat. Banyak banget kan yang jualan, yang main, dan semuanya ini tumpah ruah di pasar yang jualan aksesoris dan mainan ini. Orang dewasa sampai remaja, semuanya anteng sama lato-lato. Katanya sih, main lato-lato ini emang bisa melatih konsentrasi dan fokus seseorang. Makanya fams, pada anteng nih kalau udah kena lato-lato. Fokus deh semuanya sama si bandul yang mantul-mantul. Mantap. Gak hanya itu aja fams, permainan lato-lato ini juga bisa melatih perkembangan motorik halus pada anak, koordinasi tangan dan mata, serta menumbuhkan sikap pantang menyerah. Banyak ya fams manfaatnya, tapi inget loh, mainnya juga harus hati-hati dan jangan berlebihan. Karena yang berlebihan itu selalu gak baik. Fams, kalau dari luar, lato-lato memang kelihatan sama aja ya, bulat-bulat semua. Tapi ternyata ada loh perbedaannya. Ada lato-lato kualitas low budget dengan harga 40.000 satu lusin. Dan kualitas standar dengan harga 42.000 satu lusin. Oh ya, yang ini 42.000, yang ini harga 40.000. Beda ya? Iya, beda. Bedanya Beda di warna sama ukuran. ukuran. Iya. Kenapa ukurannya mas? Ukurannya yang ini lebih kecil dan ini lebih besar, dan dari warnanya juga bisa dilihat sih lebih bagus yang ini ya. Kayak jelly-jelly gitu. Yang ini kayak agak gimana gitu warnanya ya, butek gitu ya. Warnanya butek dan juga dari ukurannya juga kecil dan ini lumayan mudah pecah sih.
Dan yang ini bahannya bagus, lebih besar juga, dan kuat dia. Nggak bisa pecah sih yang ini. Wah, unik banget ya fams, lato-lato zaman now. Karena demam lato-lato ini cukup masif, gak heran fams kalau sekarang mulai bermunculan nih jenis lato-lato yang out of the box, di luar nalar, kalau kata anak Gen Z. Kayak yang satu ini nih, modelnya tembus cahaya. Jadi kalau di senter cahaya, wah keren begini fams. Satu lagi nih, ada juga nih fams, lato-lato yang bisa menyala kalau dimainkan. Pas bandulnya bertemu, langsung otomatis nyala kerlap-kelip. Cantik banget ya fams. Bisa deh jadi aksesoris buat selfie-selfie. Jenis ini yang mahal fams. Satu lusinnya bisa mencapai Rp150.000. Fams, main lato-lato juga bisa nih buat mengasah kreativitas. Caranya dengan teknik main lato-lato. Ada yang namanya teknik helikopter. Caranya bola dimembalkan sampai menggerakkan tangan ke atas. Jadi mirip kan sama helikopter? Biar makin seru, kamu juga bisa nih fams, cobain main lato-lato di lantai. Di teknik ini kita tidak membenturkan bola-bolanya fams. Kita malah memantulkan bola dengan lantai yang keras dan datar. Pantulan bolanya jadi 360 derajat nih fams. Keren banget. Permainan lato-lato ternyata nggak cuma bikin anak bahagia fams. Pedagang yang ngejualnya kena cipratannya juga nih. Yaps, gara-gara lato-lato, omset pedagang dalam sehari bisa auto cuan fams. Dari harga 2.500.000-an. Oh, 2 juta satu karung ya? Iya, satu karungnya. 6 sampai 10 karung. 6 sampai 10 karung, habisnya sehari. Kalau lihat yang bulat-bulat kayak si heboh lato-lato nih fams, jadi keinget sama kue yang satu ini. Ini dia nih, si onde-onde. Udah bentuknya sama-sama bulat. Penyebutannya pun juga pakai kata yang berulang. Lato-lato, onde-onde. Ada yang tahu kenapa kue onde-onde ini bulat? Ini dia nih alasannya. Rupanya, bentuk bulat si onde-onde ini berkaitan sama filosofinya fams. Sesuai asal kue onde, yaitu dari Tiongkok. Bentuk yang bulat menunjukkan kebersamaan keluarga yang tak pernah usai. Gak hanya itu fams, bahan bakunya pun memiliki makna tersendiri, yaitu dari tepung ketan. Berharap hubungan anggota keluarga akan selalu erat dan lekat. Cile, boleh juga nih makna dibaliknya. Bahan utama onde-onde ini memang sesimpel itu. Satu lagi nih yang wajib ada adalah biji wijen putih yang bikin gurih. Dan untuk mendapatkan warna-warna pastel nan indah ini, tambahkan aja pewarna makanan di adonan yang udah kalis. Kali ini Kak Bunga mau memberi warna ungu di adonannya. Kalau onde-onde klasik Indonesia, hampir semua diisi kacang hijau kupas kan? Nah, di sini nih fams, variannya lain lagi, yaitu keju dan coklat. Warnanya pelangi, isiannya bervariasi. Kekinian juga nih onde-ondenya. Adapun isiannya, bagian luarnya tetap harus dihujani wijen ya fams. Selain untuk menambah cita rasa, taburan wijen ini juga berguna untuk menghindari lengket satu sama lain saat digoreng. Kalau di Jepang, isinya kebanyakan adalah ogura alias kacang merah fams. Tapi nggak cuma di Tiongkok aja nih sama Jepang. Di negara Asia lain juga ada dan beda-beda namanya. Di Tiongkok sendiri, beda daratan, beda nama fams. Nama Matuan dipakai di Tiongkok Utara. Bergeser sedikit di ke timur laut Tiongkok, sebutannya adalah Mayuan. Di Hainan disebutnya Zendai. Dan juga Zimakyu, yang artinya bola wijen. Di Vietnam namanya bancam. Isiannya juga beragam nih, bisa berisi ubi dan bihun atau jamur. Kalau di Filipina namanya butsi. Meski bikin onde-onde ini terbilang mudah, soal menggoreng beda lagi. Ini agak tricky nih fams. Salah langkah dikit ini bisa retak atau gosong. Nih tipsnya nih, biar tetap bundar sempurna. Minyak banyak, panaskan di api kecil. Kalau udah panas, masukin deh onde-ondenya. So, tunggu sampai mengembang sekitar 10 menit. Baru diputar-putar begini, biar semua sisi matang merata seperti ini. Onde-onde memang gak pernah gagal ya fams, rasanya selalu enak. Kalau kue bulat yang satu ini pasti kenal dong fams. Di Sukabumi, mochi biasa dijadikan oleh-oleh khas. Kue mochi ini fams dibuat dari tepung beras ketan dengan isian kacang tanah. Rasanya manis dan teksturnya kenyal. Biasanya, mochi dipasarkan dengan wadah anyaman bambu seperti ini fams. Katanya sih fams, mochi menjadi kue tradisional dari negeri matahari terbit, Jepang. Bahkan, mochi biasa dibuat saat ada perayaan tradisional
Mochitsuki atau Tahun Baru Jepang. Dulu nih fams, mochi sering dikonsumsi para petani Jepang saat musim dingin tiba. Kue mochi dipercaya bisa memberikan stamina tambahan untuk menunjang aktivitas di ladang. Mochi juga kerap dibawa sebagai bekal ketika berperang nih, karena praktis saat dibawa. Oh iya fams, nama mochi katanya berasal dari bahasa Jepang, yaitu motsu, artinya menahan. Maksudnya sih, kue mochi dulu dijadikan persembahan dari dewa untuk menahan segala mara bahaya, termasuk serangan musuh. Meski begitu, mochi sebenarnya berasal dari negeri tirai bambu Tiongkok. Gak cuma di Jepang aja sih, masyarakat Sukabumi juga kepincut sama mochi loh fams. Tuh, lihat aja, toko oleh-oleh di sini banyak yang menjual mochi. Lama-kelamaan, variasi mochi juga semakin berkembang. Masyarakat Indonesia membuat mochi dengan isian aneka rasa, fams. Misalnya mochi keju ini nih. Bahkan ada juga loh mochi yang dijadikan isian roti. Kelihatannya enak banget nih. Kalau mochinya udah jadi, tinggal bikin adonan rotinya aja deh, fams. Bikin roti mochi masih sama kok dengan pembuatan roti pada umumnya. Bahan utamanya ada tepung terigu dan ragi. Fams, ragi ini berisi mikroorganisme. Bakteri baik ini bisa membuat adonan roti jadi mengembang. Adonan roti juga harus pakai tepung terigu dengan protein tinggi agar mengembang sempurna. Katanya, tepung terigu mengandung gluten yang nggak dimiliki oleh tepung lainnya. Gluten ini adalah sejenis protein yang nggak bisa larut di dalam air, fams. Fungsinya sih untuk menahan gas yang terbentuk selama proses peragian. Sekilas, bikin roti mochi ini mirip banget kayak bikin bolen, fams. Adonan rotinya ditipisin dulu ya. Usahakan ketebalannya rata, biar matang sempurna gitu deh. Terus, diisi pakai mochi deh, fams. Udah kebayang dong jadinya kayak apa? Kudapan ini menjadi panganan roti mochi pertama yang ada di Indonesia loh, fams. Diciptakan tahun 2018. Roti unik ini cuma bisa didapat di Sukabumi aja deh, fams. Widih, kreatif banget ya. Wait, fams. Jangan ngiler dulu. Roti mochi ini masih harus dimasak dengan cara dipanggang. Gak lama kok, sekitar 7 menit aja. Atau sampai warna roti berubah menjadi kecoklatan. Nah, tinggal ditata di dalam box aja. Ada 10 potong roti mochi dalam satu kotak, fams. Setiap hari, sekitar 120 box roti mochi ini dibuat di sini. Kalian mau membelinya? Datang aja, fams, ke toko roti di Jalan Keramat, Kota Sukabumi. Jangan sampai kehabisan. Kalau datang terlalu sore, biasanya roti mochi ini udah habis terjual tuh, fams. Di sini ada 2 macam roti mochi yang bisa dipilih. Roti mochi berwarna hijau ini isiannya kacang berlapis karamel. Harga jualnya Rp35.000 per box. Kalau roti mochi berwarna merah muda, berisi keju, fams. Harganya sedikit lebih mahal sih. Satu boxnya dibanderol dengan harga Rp40.000 aja. Meskipun udah dikreasikan, ciri khas mochi ini nggak hilang loh, fams. Masih ada tekstur kenyalnya yang berasal dari tepung ketan. Rotinya juga lembut. Apalagi kalau disantap ketika masih hangat. Duduh, meleleh di mulut. Wih, mantep banget. Kalau kamu kira ini bola-bola ubi, salah, fams. Serupa tapi tak sama. Panganan ini namanya pempek klepon. Jangan bingung gitu dong. Panganan ini memang terinspirasi dari kudapan klepon. Bukan berisi gula Jawa ya, tapi adonan pempek yang gurih. Berisi cuko pempek di tengahnya. Wah, unik ya. Saat disantap, kuah asam manis dan pedas langsung pecah di mulut. Bisa bikin mata mermelek nih, fams. Apalagi tekstur adonan pempeknya lembut banget. Pokoknya bikin nagih, fams. Bawaannya kepengen nambah lagi dan lagi. Pempek klepon ini nikmat disantap saat lagi santai, makan sendiri atau bareng teman. Wah, ini cocok juga nih. Panganan kekinian ini, fams, lahir dari salah satu pengusaha pempek di kota Palembang, Bunda Raya. Ia membuat panganan kekinian ini karena ingin praktis menyantap pempek. Meski disulap lebih menarik, rasanya gak berubah dari pempek aslinya kok. Berada di Jalan Letnan Jaimas, Kelurahan Bukit Kecil, Kecamatan 24 Ilir, Kota Palembang. Panganan ini hampir setiap hari dibuat, fams. Maklum, peminatnya banyak banget. Untuk bahan bakunya, masih ada tepung sagu, udang ebi, dan sawi. Dalam pembuatan pempek khas Palembang, tepung sagu diaduk dengan air terlebih dahulu. Nah, adonan pempek ini disebut dengan umaan.
Sekarang, blender daun sawi sampai halus. Lalu, campur pada adonan pempek yang tadi. Fems, adonan pempek yang diaduk secara manual ini masih dipertahankan sampai sekarang. Proses ini dipercaya bisa menghasilkan tekstur pempek yang lebih halus. Setelah diaduk rata, adonan tinggal dibentuk aja deh. Pembuatan pempek klepon ini hampir sama dengan pembuatan pempek telok. Caranya, adonan dilubangi seperti ini. Lalu, masukkan cuka dan tutup rapat kuah cukonya. Pastikan ya, cuko di bagian dalam tidak luber, Fems, karena bisa berpengaruh saat pempek digoreng. Jadi, harus ekstra hati-hati nih. Fems, cuko adalah komponen yang nggak bisa dipisahkan dari olahan pempek. Warnanya hitam pekat disebabkan adanya campuran gula aren Palembang. Cabai dan bawang putih yang berlimpah membuat rasanya lebih kuat dan pedas. Setelah rapi, pempek klepon ini bisa digoreng, Fems. Apinya nggak boleh terlalu besar ya, karena bisa membuatnya cepat gosong. Kalau sudah matang, angkat deh. Tinggal dipasarkan aja. Satu paket klepon pempek ini dibanderol Rp15.000 untuk 5 buah pempek. Wah, cukup terjangkau nih harganya nih. Kalau yang ini, kelapanya nggak kalah seger, Fems. Ini dia nih, Sroto Klamud. Klamud kepanjangan dari kelapa muda, Fems. Karena memang dihidangkan dengan wadah batok kelapa muda. Mau tahu rasanya? Wih, pasti enak. Perpaduan kuah kaldu yang gurih ditambah manisnya kelapa muda. Wih, bikin sensasinya seger-seger gimana gitu. Daging kelapa mudanya sebelumnya direbus dulu supaya teksturnya kenyal dan enak. Satu porsi Sroto Klamud isinya banyak banget, Fems. Ada daging kelapa muda, daging sapi, toge, kerupuk, dan kupat. Kalau nggak suka daging sapi, bisa juga nih pakai daging ayam. Kalau mau nyobain, datang aja ke daerah Toyareja, Kabupaten Purbalingga. Biarpun lokasinya ini agak masuk ke dalam, tapi warungnya lumayan luas. Dalam sehari, warung ini bisa menghabiskan 200 butir kelapa. Buah kelapa yang dipakai ini wajib kelapa muda, Fems. Oh iya, penyebutan Sroto sendiri sebenarnya istilah lain dari soto, terutama untuk daerah Banyumas dan sekitarnya. Tapi tetap ada perbedaannya sih, Fems. Misalnya pada sambelnya. Kalau soto biasanya disajikan dengan sambal cabai, tapi kalau Sroto disajikan dengan sambal kacang. Wah, kalau buat saya sih, mau sambal cabai kek, mau sambal kacang kek, dua-duanya nggak ada yang enak. Yang ada, enak banget. Wah, seger banget sih makan es krim siang-siang gini. Wait, ngomongin kelapa, gak cuma daging kelapanya aja nih yang bisa dimanfaatkan, Fems. Batok kelapanya juga bisa loh jadi tempat es krim. Mantap. Kedai es krim yang ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini memang jadi rumah makan yang diburu pecinta minuman dingin di tengah udara pantai utara yang panas, Fems. Gak cuma rasanya aja nih yang bikin nikmat, Fems, tapi sensasinya juga. Rasa nikmat buah kelapa yang masih ada di dalam tempurung dan berpadu dengan es krim bikin lidah gak mau berhenti deh. Mau tahu cara bikinnya, Fems? Gak susah kok. Nih, buat yang kelapanya udah ada. Pertama, pilih dulu nih buat kelapa yang masih segar. Butuh kecermatan dalam memilih buah kelapa yang segar, Fems. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga nih. Kalau udah ketemu, langsung deh kita kupas. Pertama, potong dulu bagian ujung dari dua sisi buah kelapa ini, Fems. Hal ini dilanjutkan untuk membuat batok kelapa mudah diletakkan di meja saat disajikan. Setelah itu, kupas seluruh kulit bagian luar kelapanya. Terus, potong deh buah kelapanya menjadi dua bagian. Sip! Sekarang, kerok daging buah kelapanya, Fems. Pada pembuatan es krim batok kelapa ini, yang dipakai cuma batok dan dagingnya aja. Airnya disimpan dulu ya. Lumayan buat ngilangin aus. Lanjut yuk. Langsung masukin sereal. Agar-agar rasa kelapa, terus masukin deh es krimnya. Ada 3 rasa es krim yang dipakai, yaitu coklat, stroberi, dan vanila. Mantap! Wait, jangan lupa juga nih, kasih mesesnya ya, atau taburan coklat kepingan berwarna-warni, stik rasa pandan, dan coklat cairnya. Mantul! Tara! Udah jadi deh, es krim batok kelapanya nih. For your info nih, Fems, selain menjadi tempat es krim, ternyata batok kelapa ini juga punya banyak manfaat loh. Konon, batok kelapa dapat menjadi bahan pengawet makanan alami, menjadi obat untuk penderita diabetes, dan menurunkan kolesterol. Mantul!
Ada lagi nih lebih seger nih fans. Joy punya yang satu ini nih. Lihat tampilannya aja udah bikin penasaran. Sar. Iya kan fans? Si kelapa memang termasuk superfruit. Buah rumpun palem ini memang pernah menjadi most wanted saat pandemi dulu. Tapi bukan itu sih yang mau kita bahas. Kali ini kita bahas yang enak-enak aja ya fans ya. Kelapanya kita bikin jelly. Oh iya Fems, saat panen, buah kelapa ini nggak boleh jatuh atau kena benturan. Karena kalau udah kena benturan, otomatis rasanya jadi nggak enak. Terus, kalau mau milih buah kelapa yang masih muda, tinggal pukul-pukul kayak gini aja. Kalau suaranya masih nyaring, berarti kelapanya masih muda. Airnya juga masih manis. Terus dagingnya masih lembut Fems. Setelah itu, kupas kulit kelapanya tanpa terputus, supaya tekstur kelapanya halus. Kalau udah dikupas, rendam buah kelapanya untuk menghilangkan getah pada kulit serabut. Ini juga biar warna kelapanya ini nggak berubah jadi kecoklatan, Fems. Setelah direndam, baru bisa nih diambil airnya. Air kelapanya inilah yang nanti bakal digunakan sebagai bahan jelinya. Nah, air kelapa ini memang punya banyak kegunaan. Salah satunya untuk menghilangkan racun dalam tubuh. Kemudian air kelapanya dimasak dengan jeli lidah buaya yang matang. Oh iya Fems, ini nggak perlu pemanis atau perasa buatan lainnya ya. Jadi benar-benar alami Fems. Fems, air kelapa ini memang sering dicari untuk melegakan tenggorokan. Gak cuma itu aja Fems. Air kelapa hijau juga diyakini bisa menetralkan racun dalam tubuh. Makanya air kelapa sering dicari saat tubuh kita menunjukkan reaksi keracunan, seperti gatal-gatal atau sakit perut. Bahkan, waktu awal pandemi aja ini sempat naik gila-gilaan kan harganya. Tapi pertanyaannya, apa iya air kelapa sesakti itu, Fems? Ayo, penasaran juga kan? Alright, Fems. Sekarang kita buktiin ya, bener nggak kalau air kelapa itu bisa menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh? Kita bandingin nih, air kelapa dan air putih biasa kalau ditetesin cairan iodin. Coba reaksinya kayak apa ya? Setelah ditetesin, iodin ini akan larut dalam air putih biasa. Jadi warnanya berubah, Fems. Sementara kalau di air kelapa, wih, bukan sulap, bukan sihir nih. Airnya tetap bening. Tapi percobaan ini bukan membuktikan kalau air kelapa itu bisa menetralkan racun ya, Fems. Faktanya, belum ada penelitian khusus tentang manfaat air kelapa sebagai penetral racun. Yang benar nih, kandungan elektrolit pada air kelapa bisa membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Saat keracunan, memang kita kehilangan banyak cairan. Nah, si air kelapa inilah yang bisa mengembalikan cairan tubuh ke kondisi normal. Tapi, belum tentu racunnya hilang, Fems. Hehe. Kelapa jadi salah satu buah yang gak ada matinya. Hampir semua bagiannya bisa terpakai. Bisa dibilang gak menghasilkan sisa sama sekali, Fems. Bukan cuma buahnya aja yang bersahabat sama perut, tapi sabut kelapanya juga bisa jadi ladang bisnis loh, Fems. No play, doi ini jadi incaran bule dan sering diekspor ke luar negeri loh, Fems. Fenomena ini menggeser stigma bahwa serabut yang dulu dianggap limbah, sekarang malah berhasil menyumbang devisa bagi negara. Kalau udah masuk pasar ekspor, kualitasnya juga nggak main-main, Fems. Banyak syarat dan ketentuan yang harus dijalankan. Salah satunya, maksimal kadar air yang masih terkandung di dalam sabut kelapa harus 20%. Selain bikin beratnya menambah karena airnya ini masih banyak, sabut kelapa yang masih becek memudahkan jamur yang cepat tumbuh, Fems. Jadi, sabut kelapa ini rata-rata dijemur selama 2 hari. Tapi kalau mataharinya malu-malu kucing, waduh, prosesnya bisa lebih lama lah gitu. Fems, syarat ini harus benar-benar dijalankan ya. Negara tujuan ini nggak segan-segan menolak barang yang masuk ke negaranya karena kadar air dari sabut kelapanya masih tinggi. Kalau udah begini, eksportir asal Indonesianya yang rugi. Soalnya harus menanggung biaya pengiriman yang udah berjalan. Oh iya, sebenarnya ada 3 jenis sabut kelapa yang jadi langganan ekspor. Yang masih kasar gini namanya Coco Chip, Fems. Bentuk yang lebih halus namanya Coco Pit. Kalau yang bentuknya serabut panjang-panjang kayak rambut nenek, namanya Coco Fiber. Fems,
Eksportir sabut kelapa di Indonesia kayak gini masih belum banyak loh. Salah satu yang paling famous sih yang ada di Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ini. Mereka udah jadi langganan pemasok sabut kelapa sejak tahun 2007, fams. Sekali kirim dalam setiap bulannya bisa sampai 200 ton sabut kelapa loh, fams. Wah, buat! Sabut kelapa yang mempunyai nilai jual tinggi, fams, dan sangat diminati di pasaran internasional. Mulai dari USA, Cina, Italia, Jepang, Brunei, sampai Korea pun, wah nyarinya ke Indonesia, fams. Yap, mereka yang nyari ya, bukan penjualnya yang cari pembeli. Perusahaan di luar negeri mengolah coco fiber ini jadi salah satu bahan pembuatan kasur, meja, tali, dan masih banyak lagi. Konon katanya, furniture yang dibuat pakai sabut kelapa aromanya tetap wangi karena bisa menghilangkan bau nggak sedap, fams. Terus, sabut kelapa juga bisa menyesuaikan temperatur kondisi lingkungan. Jadi, furniture ini tetap sejuk saat cuaca panas dan hangat saat cuaca dingin. Fams, negara Tiongkok bukan cuma mengolah jadi furniture aja, tapi juga sebagai media tanam. Kalau di Tiongkok sendiri, sabut kelapa ini banyak dipilih sebagai pengganti tanah, fams. Jadi, nggak perlu lahan luas kalau mau bertanam. Sabut kelapa berjenis kokopit ini bisa menahan air, fams. Selain itu, sabut kelapa ini juga punya unsur kimia yang lumayan banyak. Dijamin deh, tanamannya bisa lebih sehat, fams. Sebagai nilai plus, media tanam kayak gini bentuknya jadi lebih cakep kan? Fams, di Indonesia sendiri, sebenarnya sabut kelapa ini bukan hanya berakhir di tong sampah aja, tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk bikin kue loh, fams. Bukan cuma bikin hemat, bikin rasa kuenya jadi lebih nikmat. Salah satunya, kue kebanggaan masyarakat Sang Bumi Rue Jurai atau Lampung ini, fams. Namanya lapis legit Lampung. Meskipun bentuknya mirip banget sama lapis legit pada umumnya, tapi harganya beda loh, fams. Lapis legit Lampung ini jauh lebih mahal. Satu loyangnya berkisar antara 200.000 hingga 500.000 rupiah. Go to the kill, gokil! Kue basah yang satu ini pakai bahan-bahan yang terdiri dari gula pasir, kental manis, dan mentega. Serunya, buat lapis legit Lampung ternyata nggak pakai tepung terigu, layaknya kue pada umumnya, fams. Tapi yang bikin geleng-geleng harus pakai telur sebanyak mungkin. Rata-rata sih sekitar 20-40-an tuh. Jangan salah. Gini-gini, doi juga udah mendunia loh, fams. Oleh CNN International, kue dengan lapis-lapis khas dari Indonesia ini dinobatkan sebagai salah satu dari 17 kue nasional terlezat di dunia. Gak tanggung-tanggung, lapis legit berada pada posisi keempat setelah pavlova dari Selandia Baru, Swedish Prince Cake dari Swedia, dan Victoria Sponge dari Inggris Raya. Harus bangga ini mah. Oh iya, fams, ternyata kue satu ini termasuk salah satu kue peninggalan dari bangsa Belanda loh, fams. Yap, seangkatan sama perkedel, kue cubit, kroket, kastengels, dan masih banyak lagi. Oh iya, sebelum adanya kompor minyak dan kompor gas, masyarakat zaman dulu ini selalu menggunakan batok dan sabut kelapa sebagai bahan bakar, fams. Ibarat kata, sabut kelapa ini nenek moyangnya gitu, fams. Karena dianggap lebih ribet, akhirnya banyak yang beralih ke kompor gas seperti sekarang ini. Padahal nih, meskipun dianggap sebelah mata, rupanya sabut kelapa juga ikut berperan dalam cita rasa lapis legit loh, fams. Banyak yang sepakat kalau rasa yang dihasilkan cenderung lebih nikmat. Konon, pada masa kolonial, masyarakat Belanda menyebut lapis legit ini dengan nama spekkoek, fams. Spekkoek sendiri ini punya makna harfiah sebagai kue lemak karena tiap lapisnya menyerupai lemak babi. Resep legit Lampung ini kemudian dimodifikasi oleh penduduk lokal biar cocok nih sama lidah orang-orang Indonesia. Oh iya, jangan heran ya kalau harga lapis legit Lampung ini meroket banget, fams. Bukan cuma dibuat dari bahan yang premium aja, tapi pembuatannya membutuhkan waktu hingga 6 jam lamanya. Gimana enggak, fams? Kue dengan rupa-rupa warna layer ini mesti dilapisi 18 kali atau lebih secara bertahap. Dengan kata lain, pembuatan lapis legit ini harus dipantengin sampai selesai, fams. Effortnya bener-bener deh ini. Selain itu, butuh ketelitian luar biasa ketika memanggang lapis legit.
Kalau ada gelembung dalam lapisannya, pembuat lapis legit harus mengeluarkannya terlebih dahulu untuk menghilangkan gelembungnya. Tapi ada harga, ada rasa lah ya. Gak heran kalau dulunya lapis legit ini biasa bersanding di meja-meja jamuan yang mewah dan eksklusif. Bahkan siapapun yang mencobanya berasa lagi dapat rezeki nomplok. Yap, doi dianggap sebagai identitas sebuah kebesaran bagi masyarakat Lampung. Karenanya jarang didapat dan hanya ada pada sebuah perayaan berharga. Wah, terima kasih banget nih udah setia menyantap sajian ragam Indonesia hingga selesai. Mudah-mudahan berkenan ya dan bisa jadi modal semangat serta asupan bergizi yang menginspirasi. Oke, Joy Ricci dan tim Ragam Indonesia pamit dulu ya. Sampai jumpa besok lagi di jam yang sama. Salam Indonesia mendunia. Dangerous